kita ngobrol-ngobrol santai di sini. Terima kasih Bang Hadi Seputra, makasih. Nah teman-teman, sekali lagi ya, saya ingatkan lagi nih, setiap mau mulai acara ini saya selalu mengingatkan. Teman-teman, kita berdiskusi ya, bukan mau saling caci maki, bukan mau saling hujat-menghujat. Tetapi benar-benar diskusi yang baik, begitu. Karena diskusi lintas agama ini adalah sebuah acara yang belum pernah ada atau belum diangkat di stasiun televisi gitu. Biasanya kalau kita nonton TV One, Metro TV ataupun Kompas TV, biasanya yang didiskusikan itu adalah misalnya cawapres, ya kan, sudut pandang gubernur ini, sudut pandang bupati ini, ya kan, visi misinya dan lain sebagainya, program-program pemerintah, ataupun politik-politik begitu. Yang agama itu jarang sekali didiskusikan. Nah, kenapa? Karena kalau nanti terjadi diskusi lintas agama, takutnya nanti keluar kalimat-kalimat itu loh. Tahu kan kalian kan? Seperti itu. Karena biasanya mental mereka itu tidak kuat begitu dalam berdiskusi seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang memberikan gift-gift, saya ucapkan makasih ya. Nah teman-teman sekalian, jangan lupa ya teman-teman ikut gabung, ini ada tulisan gabung. Di atas sendiri ini kan ada tulisan Love Orange, nah itu teman-teman satu orang satu ya. Seperti itu. Jangan lupa juga teman-teman untuk kalau ada teman begitu ya yang mau mualaf ataupun yang mau jadi Kristen, ini cocok sekali tontonan ini ditonton oleh mereka. Seperti itu. Bagikan kepada temanmu yang mau mualaf, bagikan juga kepada temanmu yang mau pengen masuk Kristen. Channel ini sangat-sangat direkomendasikan untuk orang-orang seperti itu ya. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama ya, kita buka saja diskusi kita. Silakan ya. Sebelum kalian naik, saya memberitahu ini diskusi antara Kristen dan Islam. Nah, saya sebagai Kristen mengundang yang Islam untuk berdiskusi. Jangan saya Kristen terus yang naik orang Kristen lagi. Kalau yang Kristen naik ke sini, itu nanti bukan diskusi Kristen dan Islam, tapi diskusi Kristen dan Kristen. Begitu. Jadi saya minta para penonton janganlah menjadi seorang yang bebal, begitu. Janganlah menjadi sama seperti tetangga sebelah, begitu. Ya, umat RT sebelah yang dikasih tahu juga masih aja bebal. Seperti itu ya, oke? Kita kasih naik ada Syekh Farzan. Terima kasih topinya, terima kasih. Syaikiel Farzan. Halo Syaikiel Farzan. Halo Bang Edi, selamat malam. Selamat malam Syaikiel Farzan. Silakan Syaikiel Farzan. Mau nanya ini Dis, Bang Edis. Nanya boleh, katanya tapi kamera nyala dulu. Oh iya, katanya matamu juling. Kenapa? Kamera nyala dulu, baru iya, ngomong. Katanya matamu juling. Kenapa itu? Kenapa? Memang dari lahir atau kecelakaan? Sebentar. Katanya mata saya juling. Kata siapa? Iya, apa kecelakaan apa? Apa memang dari lahir? Iya, atau kata kena siapa? Tusuk apakah kena tusuk salib atau gimana itu? Kata siapa? Kalau kalian kan kalian kan umat yang selalu mendengar informasi-informasi yang sesat. Saya lihat sendiri waktu kamu udah pakai kacamata itu juling matanya. Bener?
Apa kamu Juling. itu anu? Apa? Juling. Iya. Gini Hilang aja. itu. Gini Oh, aja. hilang itu. Coba kamu nyalakan Anu, kamera. cacat. Memang cacat sejak lahir atau kena tusuk salib atau memang kecelakaan atau gimana? Enggak. Coba jawab itu dulu. Nanti saya buka Enggak. kamera. Itu udah saya dulu. jawab enggak. Siapanya enggak, dasar kamu pembohong. Saya lihat kamu matanya juling. Jadi saya maklum kenapa? Karena kalian ini biasa mendengar informasi yang sesat. Ya. Saya turun ke bumi. Jadi teman-teman, katanya matamu juling, katanya yang orang gila jadi nabi. Namanya katanya gimana? Jadi seperti saya bilang teman-teman ya, hal seperti itu memang sudah menjadi nasib dan takdirnya umat RT 6. Iya. Pokoknya umat RT 6 ini selalu pokoknya katanya. Jadi makanya iman mereka itu ya hanya sekedar katanya sudah. Makanya selalu begitu. Nah, puji Tuhan kita sebagai Kristen, kita sebagai orang Kristen diajari oleh Tuhan kita Yesus tidak seperti itu. Ya. Ujilah setiap roh. Begitu. Karena teman-teman banyak orang ya sikit-sikit ngaku nabi, banyak. Lagi duduk depan rumah, santai depan rumah, mikir, wah jadi nabi nih. Jadi teman-teman buat RT 6 ya, saya kasih tahu sama kalian, bertobatlah kalian dari mengkonsumsi informasi dusta. Ya, ayo silakan. Iya, masa? Loh, bagaimana Bang? Kenapa kok kau bilang informasi dusta? Di dalam Taurat dan Injil, ya, dikatakan bahwasanya tanda kenabian itu berupa tompel. Sejak kapan tanda kenabian berupa tompel? Masa tanda kenabian berupa tompel? Selamat Anda dikerjain. Loh, kalau kalian baca Alkitab, di dalam hukum Taurat, itu Tuhan sudah memberitahu. Kalau seseorang itu nabi, tandanya apa? Nih, tandanya kalau seorang itu nabi. Jika ia berbicara tentang sesuatu di masa depan, sesuatu tersebut pasti terjadi dan tidak boleh meleset. Contoh, kalau memang benar-benar seseorang itu adalah diutus Tuhan, nabi yang berbicara atas nama Tuhan, dia bilang begini, sesungguhnya besok akan terjadi gempa bumi di kota A. Gempa bumi betulan. Nah, itulah tanda bahwa dia betul-betul seorang nabi. Karena Tuhan menyingkapkan sesuatu yang akan terjadi besok. Begitu. Tapi kalau seseorang berkata, sesungguhnya Tuhan telah berfirman kepadaku bahwasanya besok terjadi gempa. Ternyata besok nggak jadi gempa. Nah, itulah ciri-ciri pendusta. Itu di dalam hukum Taurat. Itu tertulis begitu. Jadi tanda-tanda kenabian itu bermujizat dan bernubuat. Seperti itu. Ya, sejak kapan ada tanda kenabian ada tompelnya?
Mau. Akibat sering mengkonsumsi kabar bohong jadinya kayak begitu mereka, saudara-saudara. Ya. Oke. Kita kasih naik ada Adi Ogan. Adi Ogan. Oh, Adi Ogan sudah tidak ada nampaknya di situ. Oh, masih. Oke, masih. Loh, yang saya naikkan Adi Ogan tadi loh. Yang naik kok malah Mahesa Saukat. Halo Mahesa Saukat. Oke, terpental. Adi Ogan. Ogan ini bisa jadi semacam satu kabupaten nih. Ogan, Komering Ilir, Ogan, Komering Ulu. Adi Ogan, Bang? Iya, Bang. Selamat malam Adi Ogan. Islam, Bang? Islam. Oke. Silakan, Bang. Abang naik kemari mau membahas apa? Silakan. Ya, Kita diskusi yang baik ya, Bang ya. Gitu. Enggak kelihatan Abang ini. Siapanya nggak kelihatan? Itu lipnya di Jeddah. Itu lip di Jeddah itu. Coba saya tanya dulu sama penonton, apa jangan-jangan benar? Teman-teman, apakah live saya terjeda? Enggak terjeda, Bang. Enggak terjeda. Heran loh, Abang ini baru naik saja sudah bohong. Ya, karena mengikuti seorang nabi yang pembohong. Gimana? Tidak terjeda, Bang, di sini. Abang lihat, Bang, lihat tuh di kolom komentar, Bang. Tidak terjeda. Kenapa saya terjeda gitu bentar aja. Bentar. Atau turun dulu baru naik lagi ya. Coba bentar. Coba turun dulu baru naik lagi. Nah, coba ya, silakan. Yang tadi datang memakan kabar bohong, sekarang datang membohongi diri sendiri. Tidak ada yang marmumus mereka ini, saudara-saudara. Apa itu? Apa itu marmumus, saudara-saudara? Mus itu artinya becus, nggak ada yang becus. Oke, ayo silakan. Kita kasih naik lagi ada Adi Ogan. Memang berat mereka ini ya. Ya, Adi Ogan, silakan nyalakan kamera Anda. Adi Ogan. Oke. Gimana sekarang? Masih terjeda layar saya? Sebenarnya masih, kenapa ya? Beneran terjeda. Nah, itu ada yang bilang terjeda. Itu karena Anda masih jadi orang uclim. Itu karena Anda masih jadi orang uclim, Bang. Oke ya. Saya turunkan dulu, Bang. Ya. Berhenti dulu jadi orang uclim, Bang ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada Ricci Anggara. Terima kasih Ronin. Makasih. Kusak Masai. Nama-namanya aneh-aneh. Assalamualaikum. Nama-nama Kusak Masai, Kucruy, Trungkrung, Pusrung. Ya silakan, nyalakan kamera dulu. Kusak Masai. Ini foto Anda kok nyengir aja seperti kerbau. Ya, Kusak Masai. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Jangan merokok, Bang. Walaupun Anda berbicara tentang junjunganmu. Selamat malam. Wah, ini delay nih, teman-teman. Aduh, berat ini delay. Salam dari Gunung Depok. Ya,
Bang, bagusin dulu sinyal ya. Teman-teman, sekali lagi nih saya kasih tahu. TikTok ini itu aplikasi yang agak sedikit berat. Dia memakan kuota yang banyak. Jadi teman-teman kalau mau naik, pastikan HP kalian itu mumpuni support. Kemudian jaringan kalian juga mensupport. Ya. Dulu saya pernah live itu pakai Android yang RAM-nya itu 3. Nah, dipakai live begini panas mau meledak. Begitu. Makanya sering macet, ngehang dan lain sebagainya. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada Harry Maman 123. Maman 123. Oke, Maman kabur. Kita kasih naik ada Herianza. Halo ya Herianza. Gelap. Bang, gelap-gelapan bang. Jaringannya Bang Des. Oke, sekarang sudah. Ya, Herianza. Abang Islam bang? Islam. Oke, silakan bang. Nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Ya, silakan. Ini temanya tema apa Bang Des? Anda pilih saja. Anda mau bahas apa? Anda mau bertanya Oh, ya, apa? Silakan. Kita Tapi- bahas penyaliban aja ya. Tapi Ya, pakai kamera. data ya. Kamera nyala dulu, silakan. Mau nggak pakai data, tapi jangan edis kemana-mana. Iya, ayo fokus saja kita ya. Kamera nyala dulu. Serius. Ya, di bawah sana. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kalian malu menjadi umat pengikut Nabi bertompel, janganlah naik ke sini. Terima kasih Bang Tobias, terima kasih. Kalau kalian itu sudah tidak mau menunjukkan identitas kalian, nyala kamera saja sudah malu, takut nanti ditagih utang. Loh, iya, karena kalian jangan salah loh. Ya, ini yang nontonnya ada 5.800 orang, ini dari seluruh penjuru dunia. Ketika ada orang-orang tertentu naik, yang inbox saya itu ada loh. Bang, orang itu adalah si ini, tetangga saya, nama aslinya ini. Oh, jangan salah. Jangan salah. Ketika ada seseorang naik, apalagi dia pakai akun asli. Karena kalau akun asli itu kan dia punya teman-teman yang dia kenal kan? Begitu. Nah, ketika dia naik ke sini live, pasti temennya itu tahu juga. Nah, temennya itu ngasih tahu. Itu tetangga saya itu punya utang nggak dibayar. Katanya. Itu. Jangan Anda salah, makanya mereka takut menyalakan kamera. Yo, silakan. Ini khusus untuk orang-orang yang tidak punya anu saja. Orang nggak banyak kasusnya. Begitu, yuk silakan. Kita kasih naik ada Maman. Saudara Maman. Selamat malam Saudara Maman. Kok di sini nggak ada kamu, Dis? Di mana? Mati layarmu, nggak nampak. Nah, mulai bohong lagi pengikut Nabi bertompel ini. Mau bohong, kau Kerjanya bohong terus. Nah. Kebohongan yang mereka lakukan itu akan terungkap, saudara-saudara. Ini ya, teman-teman sekalian, apakah layar saya tidak ada? Tuh, lihat penonton. Ini penonton yang nilai itu. Tuh, ada, nampak, jelas tuh. nggak ada teh deh. Nah, makanya bertaubat kamu daripada mengikuti Nabi bertompel, saudara. Ya,
Oke, kita turunkan dulu. Pengikut Nabi bertompel, tidak ada yang waras. Yuk, silakan. Heran saya dengan mereka ini ya. Lucu. Udah berapa kita naikkan? Selalu bohong. Pokoknya dua kemungkinannya. Satu, menerima kabar bohong. Dua, berbohong. Apes nasibnya saudara-saudara. Ya. Oke, kita kasih lanjut. Ada sebentar ya. Sebentar. Zaki Tamfan. Zaki Tamfan. Ya, selamat malam saudara Zaki Tamfan. Malam. Nah, silakan Zaki Tamfan. Ini udah pernah naik sini si Zaki Tamfan. Nyalakan kamera dulu Zaki Tamfan. Nggak bisa nggak nyalakan kameranya, Kang? Ini sudah malu juga dia ternyata. Ya sudah, Zaki Tamfan, kalau Anda bukan saya malu. Terus? Saya malu, saya lagi bawa mobil ini. Oh ya Gimana sudah, mau nyalakan ya sudah nanti jangan nanti kalau sudah berhenti. Kalau sudah berhenti baru naik lagi ya. Saya turunkan dulu. Saya pengen curhat sama kamu sebentar Ya. ini. Nanti kalau udah berhenti baru kita ngobrol. Di mobil jangan main TikTok, denger saja. Nanti konsentrasimu hilang loh. Ya kan? Bukankah kita ini mau berkendara dengan baik, dengan aman, ya kan? Seperti itu. Ingat loh, anak istri menunggu di rumah, ya kan? Oke, kita kasih naik ada Irwan. Selamat malam, saudara Irwan. Assalamualaikum. Ya, silakan Irwan, nyalakan kamera Anda. Muslim ya, Bang ya. Berat lagi nih, berat. Halo, Bang Irwan. Macet. Sudah berat saudara-saudara yang menghadapi edis tipis, tiada lagi yang ada yang sanggup. Oke, Bang Irawan nonton dulu di bawah ya. Di bawah. Teman-teman sekalian, kalian adalah saksi dari semuanya ini ya teman-teman ya. Makasih Bang Tobias. Bagaimana ketika saya mengadakan diskusi ya, tanya jawab, memang sudah berat bagi mereka itu untuk melanjutkan karena sesungguhnya kami sudah menyerah dan kalah berdiskusi denganmu Edis. Nah, terima kasih Bang Tobias, terima kasih. Kami sudah tidak sanggup lagi menghadapi syubhat-syubhatmu karena semua yang kamu katakan memang tertulis di dalam kitab suci kami. Jadi ketika kami membantah kamu, artinya kami membantah Quran dan hadis. Iya. Membantah saya itu artinya kamu sama dengan membantah isi daripada Quran dan hadismu. Makanya teman-teman, banyak orang datang ke sini mengatakan bahwa oh itu katanya hadis palsu. Loh, kamu yang bikin hadis, kamu yang cetak hadis, kamu palsu-palsuin sendiri. Gimana? Oke, kita kasih naik ada anak sulung. Anak sulung. Ya. Selamat malam saudara anak sulung. Selamat malam, Bang. Oke.
Abang, Anda Islam, Bang? Jangan bisik-bisik, Bang. Kedengeran loh. Itu seperti, nah, lari lagi. Sulit ini, sulit. Oke, ini ciri-ciri kalau udah Oke, ini ciri-ciri kalau udah begini, ciri-ciri kita harus iklan dulu kita ya. Ya, teman-teman sekalian, berada teman-teman ya. Jangan lupa untuk mensupport acara ini teman-teman. Karena acara begini tidak ada di TV acara ini teman-teman. Karena acara kalau di TV Anda akan melihat debat politik ya, debat janji-janji anggota DPR, janji-janji cawapres. Nah, kalau di sini kita berdiskusi tentang skala yang lebih besar lagi teman-teman. Skala internasional yaitu diskusi agama. Islam dan Kristen. Makanya support acara ini teman-teman ya. Tap-tap layar acara ini teman-teman ya. Tap-tap layar, follow, bagikan begitu ya. Teman-teman juga bisa mensupport secara finansial. Teman-teman bisa kirim mawar, kirim ini gitu teman-teman ya. Karena yang memberikan support ini memang hanya sedikit orang teman-teman. Sedikit orang saja teman-teman ya. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa memberikan support, terutama orang-orang yang nonton tak pernah sekalipun memberikan support. Nah itu, memang kalian ini terlalu. Iya, terlalu. Satu mawar itu kalau tidak salah berapa? 1.000 perak kah atau gimana itu? Satu mawar ya, seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa memberikan support secara finansial itu di sini, teman-teman. Nah itu. Dukung program Edis TV ini, teman-teman bisa melihat tuh yang di layar, teman-teman bisa mensupport saya di situ, teman-teman. Ya, teman-teman yang nonton di YouTube saya itu ada tulisan berjalan, nah teman-teman juga bisa mensupport di situ. Ada Zelle juga bagi teman-teman yang di US bisa juga mensupport secara Zelle. Oke ya teman-teman ya, karena teman-teman kita seperti yang saya beritahu, kita ini berapologet itu dari negeri yang jauh teman-teman. Kenapa? Karena kalau di Konoha sudah pastilah kita dipersekusi. Begitu. Nah karena kita berapologet ini dari negeri yang jauh dan biaya tinggi, maka teman-teman lah yang membantu dan mensupport saya supaya bisa tetap survive seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Ditangkap dulu layarnya supaya nanti kalau teman-teman ada berkat berlebih bisa support di situ. Oke, kita kasih lanjut lagi. Saya balikan dulu lagi kamera saya. Oke, kita kasih naik ada. Naik lagi nih si Adi Ogan ini. Naik lagi. Oke, baik. Kita kasih dia kesempatan. Semoga dia sudah bertaubat, saudara-saudara. Adi Ogan. Ya, halo. Ya, saya dengar Adi Ogan. Silakan nyalakan kamera Anda. Bentar. Kenapa di saya Bang Edis nggak kelihatan ya, bener? Ah, banyak kali pun alasanmu. Kelihatan loh, ini kelihatan, orang-orang pada kelihatan. Kok nggak kelihatan seperti, maksudnya nggak kelihatan bagaimana? Ya udah, tapi suara saya kelihatan nggak? Suara saya kelihatan, kedengeran nggak? Kedengeran. Oke, baik. Yang penting suara saya bisa Anda dengar. Gini, Adi Ogan. Anda sudah sering nonton channel ini? Iya, sering. Apakah Anda masih jadi orang Islam? Alhamdulillah Bang, masih. Kok bisa? Padahal sudah sering menonton channel ini loh. Gimana? Ya, silakan. Kan Abang sendiri yang bilang Yesus punya Tuhan. Gimana lagi, ayo. Oke, baik. Anda tahu diskusi itu waktu pada saat itu seperti apa? Siapa lawan saya diskusi pada waktu itu?
Mulai malu kan? Bang Idris mulai malu kan? Malu? Tidak, nggak ada malu. Pada waktu itu saya diskusi dengan siapa? Bang Idris itu serius banget bilang berapa kali Yesus punya Tuhan. Memang iya. Berarti Memang kan, iya. Bener. Terus? Berarti Terus Nabi bertompel jadi benar begitu? ya benar. Gimana Anda ini? Pada waktu itu saya berdiskusi dengan seorang, dengar. Pada waktu itu, dengar. Pada waktu itu saya berdiskusi dengan seseorang muslim. Pada waktu itu diskusinya begini. Menurut Anda, orang ateis itu punya Tuhan nggak? Coba, menurut Anda seorang ateis itu punya Tuhan nggak? Enggak punya Tuhan. Nah, itu salah. Coba dengarkan, dengar. Ini makanya penting nih. Makanya Anda harus mengerti apa maksudnya punya Tuhan. Gini, orang ateis dibilang orang tidak punya Tuhan, tapi menurut sudut pandang, dengar, tenang, jangan panik kalau saya ngomong, bisa? Iya, tenang aja Bang. Oke, baik. Kalem, Seorang ateis yang tidak beragama, menurut sudut pandang Alkitab dan menurut sudut pandang Al-Quran, mereka punya Tuhan. Siapa Tuhannya? Tuhannya itu adalah hawa nafsu atau dirinya sendiri. Dia mengikuti pikirannya. Tenang. Jangan panik. Makanya begini. Bang Idris kan, Karena tenang. Adi Ogan, tenang. Kamu nonton diskusinya pada waktu itu? Nonton nggak pada waktu itu diskusinya? Banyak videonya Bang Idris, videonya masih banyak. Iya, videonya kamu nonton. Saya diskusi dengan siapa? Enggak, saya tanya dulu. Bang Idris benar juga. Iya, kau tidur di bawah sana. Kau tidak nonton pun videonya, ngapain? Jadi teman-teman, ketika kalian menonton video saya, pasti kalian paham apa yang saya maksudkan. Karena banyak orang tidak tahu definisi punya Tuhan. Iya. Apa sih pengertian punya Tuhan? Makanya pada waktu diskusi saya dengan seorang muslim tersebut, dia itu mengakui bahwasanya sesungguhnya ya M itu, Anda tahu ya kalau saya bilang M ya, M itu adalah Tuhannya umat. Diakui itu. Nah, gimana? Coba putar kembali diskusi saya dengan dia. Apa yang dimaksud mempunyai Tuhan? Mempunyai Tuhan itu artinya mempunyai sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri, tunduk dan mengikutinya. Contoh, ada seorang ateis ditanya, kamu beragama? Enggak. Kamu percaya ada pencipta langit dan bumi? Enggak ada itu kata. Coba, menurut Anda, siapakah yang diikuti oleh dia? Nah, makanya pada waktu itu kita buka Quran surat Al-Jathiyah ayat 23. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Jadi orang-orang seperti itu mengikuti kemauannya sendiri. Mereka mengikuti hawa nafsunya sendiri. Makanya mereka menuhankan hawa nafsunya sendiri. Nah, di dalam Alkitab ada juga satu frasa yang mengatakan Tuhan mereka itu ialah perut mereka sendiri. Begitu. Ya. Jadi kalian harus lihat konteks pada waktu itu saya sedang berbicara apa. Begitu ya. Kalau nggak paham-paham juga ya berhenti membenturkan kepala ke ubin. Coba baca Alkitab. Baca Alkitab dengan baik. Kepada siapakah Tuhan Yesus taat, patuh, tunduk dan mengikuti? Apakah Tuhan Yesus mengikuti kemauannya sendiri?
Di dalam Alkitab, ketika di Taman Getsemani, apa yang Tuhan Yesus katakan? Ya Bapa, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu. Bahkan ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus soal makanan, apa jawab Tuhan Yesus? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu konteksnya. Seperti itu. Jadi Tuhan Yesus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Bapa di surga. Begitu. Nah, sementara pada waktu diskusi saya dengan seorang muslim tadi, muslim ya, orang-orang Islam menyerahkan kepatuhan dan ketundukannya kepada Muhammad. Makanya orang tersebut mengakui bahwa umat RT sebelah itu, umat dia itu menuhankan seorang manusia yang bernama Muhammad. Itu diskusinya. Biar kalian paham. Oke, kita kasih naik lagi, ada Genta Ocha Rodavi. Ya, silakan Genta Ocha Rodavi. Itu kan isu-isu yang sudah lawas itu. Isu-isu lawas. Nah, silakan. Nah, ya. Mana gambar kau, Dis? Mana gambar? Ya di sini. Udah mulai bohong lagi. Mentang-mentang kamu diajari boleh bohong Ya, sama sudah, Nabi aku mau bertompel. Kamera nyala dulu. Emang Nyala. gak ada gambarnya. Kamu bohong-bohong. Ada gambarnya. Bukannya murid Paulus yang suka bohong kayak kau. Kenapa sih kalian ini benci sekali dengan Paulus? Kenapa kalian ini senang sekali memfitnah Paulus? Memangnya Paulus mengajarkan supaya orang berdusta. Yang mengajarkan kenapa? supaya orang berdusta itu ya Nabi bertompel. Jelas itu hadisnya. Tidak. Paulus. Genta, coba kau kameramu nyala dulu. Kalau kamu takut menyalakan, ya dibawa dulu sana. Orang kau saja menyalakan kamera saja kau takut. Ya ayo, tap layar dulu. Tap layar. Teman-teman sekalian, banyak orang, ini ya, sebenarnya tahu nggak kalian? Inti utama, saya berdebat itu udah lama. Udah belasan tahun, 13 tahun, mau 14 tahun mungkin ini. Inti perdebatan Islam dan Kristen itu adalah banyaknya orang Islam dan orang Kristen yang tidak mengerti definisi bertuhan. Banyak. Menuhankan. Sebenarnya di situ saja. Apa sih menuhankan itu apa? Banyak orang nggak tahu itu. Karena menurut kebanyakan orang-orang awam, menuhankan adalah suatu perbuatan menganggap sesuatu tersebut adalah jenis-jenisan makhluk tertentu. Makanya ada pertanyaan, Tuhan apa manusia? Contoh misalnya, ketika saya berdebat dengan orang-orang Islam, perkara menuhankan Muhammad. Mereka berpikir begini, menuhankan Muhammad artinya menganggap Muhammad itu sejenis makhluk tertentu. Bukan itu yang dimaksud menuhankan. Tidak ada menuhankan itu seperti itu. Menuhankan kok menganggap sesuatu jenis makhluk tertentu. Kata-kata mengambil sebagai Tuhan itu ada di dalam Al-Quran dan juga ada di dalam Alkitab. Nih, saya ajarin kalian biar kalian paham. Saya balik paham. Saya balik dulu kamera saya ya. Saya harus didik mereka nih satu persatu ya. Kita buka.
Nih, saya tampilkan dulu di layar ya. Oke, ya. Nih. Kita buka ya. Kita ketik di sini. Kita ketik di sini ya. Sebentar. Nih ya, itu ada di dalam Filipi. Nih, Filipi 3 ayat 19. Nah, biar kalian ngerti nih. Filipi 3 ayat 19. Sorry ya teman-teman ya nih. Nih. 19. Saya bold ya, saya besarin ya nih. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Nih. Tuhan mereka ialah perut mereka. Nah, kalau di dalam pikiran kalian bahwa menuhankan perut itu adalah menganggap perut itu adalah sejenis makhluk tertentu yang menciptakan langit dan bumi, ya kan? Yang tidak beranak dan diperanakkan, ya nggak diskusi kita. Tuhan mereka ialah perut mereka. Jadi mereka ini punya Tuhan. Tetapi Tuhan mereka siapa? Yaitu perut mereka. Karena apa? Karena mereka itu hidupnya ya hanyalah mengikuti, menuruti keinginan perut mereka. Makanya dikatakan Tuhan mereka ialah perut mereka. Nah, di dalam Al-Quran juga ada istilah seperti itu. Nih, ya. Misalnya, saya bukakan kepada kalian surat Al-Jathiyah. Al-Jathiyah 23. Ini isu-isu lama ini. Tapi kalian masih nggak paham-paham juga. Sabar. 23. Nih. Kita buka ya. Surat Al-Jathiyah ayat 23. Maka pernahkah, nih saya bold ya, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Nih, mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Nah, ketika mereka menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, apakah mereka menjadikan hawa nafsunya itu pencipta langit dan bumi? Tidak. Makanya kalian tuh ngerti apa sih maksudnya menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, menuhankan. Ngerti nggak kalian menuhankan itu apa? Mereka adalah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Makanya pada waktu itu diskusi saya dengan seorang muslim tersebut, dia mengakui bahwasanya umat itu menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Karena apa? Karena mereka menyerahkan kepatuhan, ketundukan, ketaklukan kepada Muhammad. Nah, umat muslim memang melakukan kepatuhan, ketundukan kepada Muhammad. Coba adakah umat muslim yang berani bantah Muhammad? Kan tidak ada, gimana? Nah, lalu dia bertanya balik kepada saya. Bang Edis, kalau begitu Yesus menuhankan Bapa di surga dong? Lu iya, memang iya. Yesus memang menuhankan Bapa di surga. Karena untuk itulah dia datang ke dunia ini. Apakah maksudmu Yesus menuruti kemauannya sendiri? Tidak. Dia menuruti kemauan daripada Bapa di surga yang mengutus dia. Memang itu isi Alkitab kita. Terus kau bangga kalau Yesus menuhankan Bapa di surga. Muslim bersorak-sorak. Padahal di mana benarnya? Sungguh nekat yang nyata kalian ya. Makanya teman-teman cerna perkataan-perkataan saya itu dicerna dengan baik ya. Kalau tidak nonton dulu. Ini ya, nonton channel saya itu
nontonnya separuh-separuh sambil tidur-tiduran, nggak didengerin. Akhirnya jadi seperti itu. Makanya ketika saya mengeluarkan statement-statement, banyak orang tersesat. Iya. Saya pernah juga diskusi dengan Uncup PA. Saya menyatakan bahwa rencana, keinginan, atau kehendak, atau apalah bahasanya pada waktu itu, penyaliban itu adalah rancangan iblis. Banyak yang kesurupan, kesetanan. Nonton juga enggak. Begitu. Ya makanya teman-teman, nonton channel saya ini memang diperlukan kecerdasan yang maksimal ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Fahri Official. Ketika saya bilang penyaliban rencana iblis, langsung orang-orang pada, wah berarti keselamatan rencana iblis katanya. Saya baliklah, berarti gara-gara Muhammad, berarti Muhammad ketika meninggal diracun dan mati syahid masuk surga, berarti orang yang meracun itulah yang membuat Muhammad masuk surga. Ayo silakan Pak Hari. Pak Hari, silakan nyalakan kameramu. Oke, si Pak Hari tidak dengar. Ini teman-teman, begini, biar kalian tahu ya. Dunia pertiktokan ini teman-teman itu dibuat oleh orang-orang tertentu seperti persaingan bisnis. Iya, lo banyak. Jadi mereka harus membuat sesuatu yang bisa menarik para penonton sehingga mereka menonton. Begitu. Jadi ada orang-orang tertentu teman-teman ya, oknum-oknum tertentu ketika melihat saya siaran tuh ada 6.000 yang nonton, sementara kalau dia siaran yang nonton paling 200, 300 ya. Bagaimana caranya ini? Kita bahas aja Edis. Itu teman-teman ya. Karena mereka ingin. Jadi tujuannya itu udah nggak benar. Padahal teman-teman saya membangun channel ini, membuat channel ini ya, berdakwah di channel ini itu penuh darah, bercucuran keringat darah dan air mata. Ya, apa yang sudah saya korbankan, mereka itu tidak akan berani. Beranikah mereka meninggalkan semua kepunyaannya untuk seperti saya? Nggak akan berani, nggak akan berani, nggak akan. Itu mustahil mau. Coba kalau nggak percaya, suruh orang-orang itu yang tiap hari ngomongin saya itu. Kamu berani nggak ninggalin kepunyaanmu, berbicara dengan lantang, tinggalin semua kepunyaan, kerjaanmu tinggalin, rumahmu tinggalin. Nggak berani. Nah, itulah yang terjadi sama saya teman-teman. Ya, saya ini adalah contoh orang yang karena menjawab statement-statement, pernyataan-pernyataan, video-video. Nih, saya kasih contohnya nih. Contohnya ini. Saya kasih contoh ya. Ini adalah contoh 2 orang yang kerjanya itu membahas agama Kristen. Nah ini. Kenal 2 orang ini? Ini Dondi, yang ini Irena Handono. Yang dibahas apa? Yang dibahas Paulus. Jadi mereka berdua bikin podcast membahas Paulus. Katanya, kata mereka ini, Paulus menyesatkan, membengkokkan ajaran Yesus, katanya. Nah, mereka bikin podcast santai-santai saja. Ya kan? Nah, maksudnya mereka jangan ngikutin Paulus, ngikutin saja Nabi bertompel.
Nah, teman-teman, saya itu menjawab mereka-mereka ini. Nah, karena menjawab mereka-mereka ini, saya itu mengalami persekusi. Saya diancam, dibunuh, ya. Kepala saya dihargai 200 juta. Ya. Sehingga akhirnya membuat saya meninggalkan kepunyaan saya, meninggalkan pekerjaan saya tinggal, semua saya tinggalkan. Loh, pada waktu awal-awal itu teman-teman, wah, nangis kalian nanti kalau saya dengarkan cerita saya. Kalian kan nontonnya setelah ada Rumah Apologet. Wah, setelah ada Rumah Apologet heboh mereka. Wah. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Kenapa kamu hanya melihat di ujungnya saja? Kenapa kamu tidak lihat perjalanan belasan tahunnya? Kamu harus lihat keseluruhan proses yang berjalan itu, begitu. Di mana saya harus dorong-dorong koper, tidur dari sana ke sini, tidur di nggak jelas di mana, di pinggir-pinggir jalan. Anda nggak dengar cerita saya yang seperti itu kan? Anda tidak tahu. Setelah Tuhan memberkati saya dengan kelimpahan, barulah kalian bilang, Marano cinta uang. Ya, memang seperti itulah teman-teman. Mereka tidak melihat proses yang saya alami. Gitu. Karena memang teman-teman ya, kita ini kan melihat sebuah fakta. Karena kalau orang Islam nih seperti mereka membahas Paulus apa segala, nggak akan ada apa-apa. Bahkan malah dikawal. Tuh loh, hebatnya kan? Dikawal. Beda kalau orang Kristen bahas agama Islam. Dikawal juga, tapi ke dalam penjara. Adil nggak? Nggak adil. Inilah yang saya perjuangkan. Saya itu memperjuangkan itu, keadilan itu loh. Supaya kalau memang orang Islam tuh boleh bahas-bahasin agama Islam, Abdul Somad podcast sama Donditan bahas agama Kristen, mereka berdua ini bahas agama Kristen, seharusnya dari pihak sebelah juga boleh. Yang Kristen pun boleh juga bahas agama Islam. Itu yang saya perjuangkan, dan karena itulah saya melakukan semua ini. Begitu ya. Jadi janganlah kalian itu cepat-cepat, buru-buru menghakimi seseorang tanpa kalian tuh tahu gimana jalan ceritanya. Apakah karena seseorang orang itu mengasihi saya lalu memberi saya berkat, lalu itu adalah sebuah dosa? Tidak dosa loh, seperti itu tuh tidak dosa. Bukankah firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kebenaran, kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Begitu. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus mengerti prosesnya gitu ya. Lo dulu saya teman-teman, biar kalian tahu ya. Zaman dulu itu saya mengeluarkan anggaran-anggaran dari diri saya sendiri. Cuma nanti kalau saya ceritakan nanti saya menjadi gibah begitu loh. 2014, 2013 itu saya itu sampai ke desa-desa itu. Kita bikin acara nobar. Dulu sering saya itu bikin acara nobar. Jadi kita ngumpulin orang-orang, kita kasih makan, terus kita nobar, nonton bareng film Tuhan Yesus, tokoh terbesar sepanjang abad. Kita
beli komputer, terus sewa banner proyektor dan lain sebagainya, nobar, makan bareng, nonton seperti itu. Nggak ada dulu game-game seperti ini, belum ada. Tapi kalian tidak tahu bagaimana dulunya. Nah, setelah begini lalu banyak orang sirik, cemburu, iri. Ya, seperti itu ya. Oke, kita kasih naik ada Reza Muhammad. Nih, ketika saya angkat begini, kenapa dua orang ini nekat suruh Kristen ngikutin nabi yang aneh? Nah. Silakan, nyalakan kamera dulu, Reza Muhammad. Halo, Bang. Saya di sini. Reza, saya kayaknya dulu pernah ada orang namanya Reza ini. Oh, ternyata beda. Iya. Pak Reza Muhammad, Anda Muslim? Halo, bilang. Baru nyo. Kalian tahu nggak? Zaman dahulu, waktu HP itu baru-baru pertama kali membumi di masyarakat Indonesia. Ya kan? Orang itu ngelihat kamera itu, ketika dilihat kamera, carida buhiku katanya. Pak, Bu, masa kita mau kembali ke zaman tahun 2000? Kalau tahun 2000 bolehlah ya, 26 tahun yang lalu bolehlah seperti itu. Masa melihat wajah di HP heran sih? Apa teman-teman, saya serius, apa masih ada gitu ya orang-orang yang kalau ngelihat mukanya di HP dia heran? Kenapa seperti itu kita teman-teman? Maun. Aduh. Heran ada ya. Teman-teman, itu namanya fitur kamera. Kalau kamera Anda arahkan ke wajahmu, pastilah kelihatan wajahmu, tidak mungkin kelihatan kerupuk. Sulit ini saudara-saudara ini, aduh. Ya. Oke, Khairil Mihran. Ya, silakan Khairil Mihran. Kalau nggak salah orang ini di teman saya waktu itu diskusi. Khairil Mihran. Coba Khairil Mihran nyalakan kamera dulu. Bang. Ya, nyalakan kamera dulu Khairil Mihran. Halo, Bang. Ya, halo Bang, saya dengar. Iya. Bukan. Lagi kita nih, Bang. Bukan ini. Beda ini. Ya. Waktu itu ada seorang Muslim lawan saya diskusi, Bang. Dia mengakui bahwa umat Muslim itu punya Tuhan. Tuhannya itu adalah Muhammad. Cuman nggak tahu dia kemana orangnya. Mana dari mukamu? Mana mukamu, Dis? Muka saya. Ya muka saya inilah. Terus mana muka saya? Nah, kelihatan terjeda aku punya kamera ini. Bang, coba di-refresh dulu. HP-mu refresh dulu. Penonton bisa melihat. Anda tidak bisa melihat. Kenapa ini kok ada gambarmu tapi like-mu terjeda? Berarti Anda belum bertaubat dari mengikuti Nabi bertompel. Alasan. Oke, baik. Di layar saya ini ada dua orang Muslim. Yang seorang namanya Dondi, yang seorang lagi namanya Irene Handono. Nah, mereka bikin podcast nih. Mereka bikin podcast tentang Paulus. Nah, inti daripada panjang lebarnya perkataan mereka itu mengatakan bahwasanya, nah kan,
Langsung kena pembatasan ini, saudara-saudara. Aduh. Pembatasan. Tuh. Sebentar. Terus? Kita kena sebentar. Saya banding dulu nih, pembanding. Ya. Oke. Ketika mereka membahas ini, inti daripada pokok bahasan mereka, makasih. Inti daripada pokok pembahasan mereka adalah mereka menyarankan supaya orang Kristen jangan mengikuti Paulus, tapi ikutilah Nabi Muhammad yang aneh itu. Pertanyaannya begini, kenapa kalian menyuruh orang Kristen berhenti ngikutin Paulus tapi malah ngikutin Muhammad Nabi yang aneh? Nah, silakan. Oke. Kedua orang itu Bang, Londi dengan Ibu Irene itu kan termasuk bekas-bekas Kristen. Ya. Bekas-bekas Kristen. Dan mereka paham apa itu ajaran Kristen, mereka udah paham. Dan mereka berbuat begitu karena mereka sudah paham ini Kristen Paulus ini jadi disuruh ngikutin Nabi yang aneh ya. Bukan Nabi yang aneh. Sampai tidak aneh. Bentar, baik. Kenapa saya mengatakan aneh? Contoh. Tidak ada nabi dari banyak nabi, cuman Muhammad lah nabi yang menyuruh minum air kencing hewan, betul? Iya, itu kan menurut minum kencing itu kan ada yang tersembunyi situ mungkin ada obat. Baik. Oke, sebentar. Silakan. Muhammadlah satu-satunya nabi yang menyuruh minum air kencing. Tidak ada nabi dimanapun yang nyuruh minum air kencing hewan, cuman Muhammad. Ya. Kedua, Muhammadlah satu-satunya nabi yang dia itu disihir atau terkena sihir, betul? Ya. Tidak ada nabi yang kena sihir. Ya, oke, sudah. Tenang. Saya belum selesai. Jangan panik. Kenapa sih panik kalau saya ngomong? Ya. Kenapa panik? Enggak panik, Bang. Aku enggak panik. Oke. Biasa aja. Pertanyaan saya begini. Menurut Anda, nabi-nabi itu orang-orang yang beriman. Setuju? Setuju. Menurut Al-Quran, orang-orang yang beriman itu bisa nggak dipengaruhi, dikuasai oleh setan? Bisa. Baik, saya akan tunjukkan satu ayat kepadamu. Saya balikkan kepadamu ya. Nih ya, sebentar. Saya tunjukkan. Sabar ya. Di dalam surat An-Nahl ayat 99. Saya akan belum saya bawakan ke sini ya. Nih. Saya balikkan dulu layar saya ya. Oke. Coba. Sesungguhnya bisa Anda baca ini? Nggak bisa kelihatan kameranya Abang di sini terkedah, nggak bisa kelihatan. Oke, saya bacakan ya. Atau ada Al-Quran di situ? Al-Quran ada nggak di situ? Aku di rumah teman ini, tapi ada HP-mu coba Cal. Coba buka dulu di HP-mu. Buka. Ayat apa? Buka HP-mu. Surat An-Nahl ayat 99. An-Nahl 99. Oke, sekarang kita singkir ke sana. Aku jawab dulu tadi masalah nabi-nabi orang pilihan ya. Tenang, buka dulu An-Nahl 99. Sebentar. Ya, Buka dulu An-Nahl 99. Kita kan mau buktikan kenapa disuruh ngikutin Muhammad, nabi yang aneh sendiri. Paling lain sendiri dia itu gimana? Oke. Jangan kemana-mana. Ayo, silakan. Edis, nanti jangan kemana-mana ya, jangan kemana-mana. Silakan. Oke. Teman-teman tap layar terus ya. Kita udah kena pembatasan 3 teman-teman, tapi kita hantam aja terus. An-Nahl 99. Ya. An-Nahl 99. Surah An-Nahl 99 menegaskan bahwa setan tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh atas orang-orang yang beriman. Oke. Sekali lagi saya tanya.
Setan punya kekuasaan atau pengaruh nggak terhadap orang-orang yang beriman? Setan tidak memiliki kekuasaan. Oke, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki pengaruh. Ya. Baik. Apakah Muhammad termasuk orang yang beriman? Beriman. Oke. Sihir datangnya dari setan atau dari Allah? Bukan dari sihir, itu bukan dari setan, dari manusia. Berat. Oke, menggunakan kekuatan apa itu setan? Sihir itu menggunakan kekuatan apa? Ya, kekuatan setan. Kekuatan setan. Nah, berarti tenang. Oke, setannya ada seorang Wahyudi. Oke, dia mengambil rambut Muhammad. Kemudian rambut tersebut diuntai-untai, diikat-ikat, lalu ditiup. Oh, jampi. Tersihirlah kau Muhammad, tersihirlah kau. Oke, dia menggunakan kekuatan setan nggak? Menggunakan kekuatan setan tapi permintaan manusia. Oke, baik. Jadi dengan perantaraan kekuatan setan, akhirnya Muhammad terkena sihir. Setuju? Iya. Oke. Setuju. Coba baca ayat yang tadi. Baca ayat yang tadi. Bentar ya. Sesungguhnya setan. Mana sudah tadi itu? Aduh. Nah, mulai. Sesungguhnya setan tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh atas orang-orang yang beriman. Oke. Dan bertawakal hanya kepada Allah. Oke, baik. Ayat Waktu ayat sebentar, ini tenang. Bentar, saya baca dulu terjemahan. Tenang. Saya mau ngomong ini, tenang. Oke. Jadi menurut ayat tersebut, setan tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman. Iya betul. Nah, ketika Muhammad, tenang dulu. Ketika Muhammad terkena sihir, dia kena pengaruh setan nggak? Pengaruh setan. Berarti dia termasuk orang beriman nggak? Termasuk beriman, tetapi setan bukan sulit sendiri. Makanya saya bilang satu-satunya nabi yang kena sihir ya cuman Muhammad. Satu-satunya nabi yang menyuruh minum kencing onta ya cuman Muhammad. Iya betul. Sekarang gini Pak. Satu-satunya nabi. Sekarang satu-satunya nabi. Makanya kembali kepada isu ini. Kenapa Anda usil membahas Paulus lalu Anda simpulkan marilah kita ikuti nabi yang aneh. Masa kami disuruh ngikuti nabi yang aneh? Agak lain. Kita mengikuti nabi yang aneh. Agak lain kamu, agak lain mereka itu, agak lain kau sekeluarga. Agak lain kamu, agak lain nabimu, agak lain kau sekeluarga. Astaga. Lu iya. Giliran Des. ditanggapin marah, penistaan agama. Aneh. Edis, Gimana? kamu bandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus. Tidak level. Makanya Tidak level. Masa kamu bandingkan yang Muhammad seperti itu, kamu bandingkan dengan Tuhan Yesus. Iya, makanya jangan kau bandingkan. Tidak level. Jangan kau bandingkan karena bukan levelnya. Tidak level. Sekarang begini, Hairil. Ya. Coba dengarkan saya. Simak saya baik-baik. Dengarkan. Silakan. Kamu setuju nggak bahwa Muhammad itu adalah nabi yang agak lain sendiri dari nabi-nabi yang lain? Setujulah nabi yang terakhir. Ya sudah, kenapa kamu nyuruh kami ikuti nabi yang agak lain? Emang nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad, diutus untuk seluruh umat manusia. Yesus agak lain kan? Ya udah, saya mau nyanyi buat kamu. Ya udah, saya mau nyanyi sebentar. Saya mau nyanyi buat kamu, boleh? Belum habis saya bicara, Bang. Enggak, saya mau nyanyi nih. Ada lagu buat kamu. Ada lagu buat kamu. Mau? Ada lagu buat kamu nih. Ada lagu buat kamu, mau? Apa itu?
Agak lain kamu, agak lain nabimu, agak lain kamu sekeluarga. Abang Weh, ini aja, Bang. gimana? Kalau memang menurut abang, coba jawab pertanyaan saya, Bang. Coba tunjukkan salah satu ayat di Alkitab mengatakan agama Kristen adalah agamanya Yesus. Coba, silakan. Agama Kristen adalah agamanya Yesus. Yesus. Agama Kristen adalah agamanya Yesus. Yang nggak ada. Ya, silakan. Silakan. Kalimat seperti itu nggak ada dalam Alkitab. Ya memang tidak ada, karena memang agama Kristen itu bukan agamanya Yesus. Agama Kenapa Kristen abang ikuti bukan Yesus, agamanya sedangkan Yesus. bukan Kristen? Baik, baik, Silakan. baik. Sekarang saya tanya sama Anda, di Apalagi mana? kamu tanya? Oke, baik. Di mana tertulis di dalam Al-Quran bahwa agamanya Muhammad adalah Islam? Agama Islam Al-Maidah ayat 3 mengatakan, Nah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, wa begini. atmamtu Saya tanya sama kamu. Aduh. Dengar. Sesungguhnya hari ini telah kusempurnakan Tunjukkan agamamu. gini. Tunjukkan ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa agamanya Muhammad adalah agama Islam. Oke. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Oke. Silakan. Silakan. Ayo, saya mau nyanyi Monas, aku datang. Sambil lari kan, sambil gambarnya terpatah-patah. Monas, aku datang kepadamu. Oh iya. Nah, silakan, tunjukkan. Di salah satu Al-Quran di surat Al-Imran ayat 44. Oke, Ali Imran, bacakan. Ali Imran 44, bacakan. 44. Bacakan. Dan kedua, Baca dulu. Baca. Pokoknya ingat omongan saya. Kalau ada di dalam Al-Quran, udah itu aku jelaskan yang jelas. Anda yang belum jelas baca. Gini, dengerin. Kalau Sama ada tertulis, ajaran-ajarannya. dengar. Anda ngomong terus nih. Anda kan bertanya kepada saya. Tidak ada tertulis di dalam Alkitab Yesus beragama Kristen. Nggak ada. Agama Yesus adalah Kristen, nggak ada. Di dalam Al-Quran tidak ada juga tertulis agama Muhammad adalah Islam. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Tunjukin ayatnya. Tetapi dalam Alkitab Ya udah tidur kau di sana. Yesus Anda lakukan Iya, tidur di sana, tidur. Saya ini heran loh sama kalian ini. Kalian ini mempertanyakan sesuatu yang kalau ditanya balik kepada kalian memble. Pola pikirnya bagaimana sih? Inilah yang saya sebut dengan kecacatan logika para umat pengikut Nabi yang satu itu. Cacat logika, pola pikiranmu itu salah. Bukan begitu. Karena tidak tertulis di dalam Alkitab Yesus beragama Kristen, maka kesimpulannya kita tidak usah mengikuti ajaran Kristen. Saya balik nanti. Oke, kamu bilang begitu. Berarti statementmu itu sama seperti gini. Karena tidak tertulis di dalam Al-Quran Muhammad beragama Islam, maka jangan ikutin agama Islam. Wah, ketika ngomong begitu, penistaan agama tangkap, penjarakan ini tangkap, ini penistaan agama darahanan. Drone, aduh mau ke rumah sakit jiwa dulu dah drone. Heran ya dengan kalian ini, maunya menang sendiri. Senengnya nyubit, dicubit balik, mewek. Gimana? Sama seperti dua orang ini. Di dalam podcastnya, teman-teman silakan tonton saja podcastnya. Di dalam podcastnya, dia berkata, sesungguhnya Paulus itulah yang merubah-rubah ajaran Kristen. Pauluslah begini, bla 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 bla. Terus intinya adalah orang Kristen jangan ikutin Paulus, ikutinlah Muhammad.
Terus ditanya balik. Dari antara nabi-nabi, kok Muhammad kok aneh sendiri? Kenapa kau bilang aneh? Nggak ada nabi-nabi nyuruh nyium batu. Nggak ada nabi-nabi suruh muter-muterin batu. Langsung ngamuk, darahnya tinggi. Oh, penistaan agama. Menista kamu, saya laporkan kamu ke polisi kamu. Dunia macam apa ini teman-teman? Aduh, heran saya ini, aduh. Ini sama seperti anak SD. Ada anak SD. Orangnya itu sangat sembrono. Maunya dia menang sendiri. Ya, kita ingat teman-teman kalau masih zaman SD kita dulu kan selalu aja ada anak nakal kan. SD kelas 1 sekolah. Ada satu orang sendiri yang kerjanya pokoknya nampolin semua orang. Sekelas ditampolin semua sama dia. Kan? Weh, kamu paling nakal sendiri. Giliran ditampol balik, mewek. Si Anu mukul saya. Kenapa kelakuan kalian seperti itu sih? Maunya kalian ini bahasin agama orang, dibahas balik nangis. Ayo silakan. Jangan seperti itulah. Ayo, kita itu adil. Mau bahas agama kami juga bahas agamamu. Yo silakan, Zul. Oke, Zul. Kita kasih naik ada Husni. Nah, kita udah kena pembatasan ya teman-teman ya. Nggak apa-apa lah, kita teruskan. Halo Husni. Ya, selamat malam Bang Edis. Selamat malam Husni, silakan. Anda Muslim ya Bang ya? Alhamdulillah masih Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Mari diskusi dengan baik. Sebentar Bang Edis. Dah, Bang Edis. Belum terbuka. Sudah sekarang ya, silakan. Udahlah Bang Edis. Sudah, silakan. Sudah terbuka. Gimana Bang? Ya, kalau masalah agama Bang Edis, kan kepercayaan masing-masing Bang Edis. Kalau masalah debat ya biasa. Betul. Cuman kenapa di dalam perdebatan itu selalu saja banyak umat muslim tuh mewek dan sikit-sikit lapor, sikit-sikit menghasut orang, ayo datangi rumahnya. Kenapa begitu? Itu kan semua kan hak, Bang Edis. Gimana? Itu kan semua hak, Bang Edis. Iya, justru karena semua hak itu hak semua orang, maka kenapa kalau ada orang bahas agama Kristen, Islam, boleh. Tapi kalau kami bahas agama Islam, di mana rumahnya ini? Ayo kita datangi. Nggak bisa begitu. Semua umat itu punya hak masing-masing. Cuman kalau agama itu tergantung keyakinannya masing-masing, Bang Edis. Iya, kita ngerti Husni, tapi kenapa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat begitu? Berarti kurang wawasannya Bang Edis. Mau kiai mau apa kurang wawasan Bang Edis. Berarti orang Kristen boleh ya menanggapi, merespon video-videonya orang-orang Islam? Boleh. Boleh. Indonesia itu kan banyak agama, banyak keyakinan, banyak kepercayaan, boleh. Ya iya mau boleh. Hitungannya mau bahas Islam silakan, Islam bahas Hindu silakan. Iya, tetapi dalam pembahasan itu tidak boleh memfitnah, betul. Tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak benar. Nah, selama ini saya mengatakan yang benar terus loh. Muhammad satu-satunya nabi yang terkena sihir. Muhammad satu-satunya nabi yang menyuruh minum kencing hewan. Muhammad satu-satunya nabi dongeng, Bang Edis. Gimana? Dongeng tidur itu. Ya itu kan dongeng, ya kan? Dongeng? Kan dongeng lah Bang Edis. Gimana ceritanya dongeng? Bukan. Waktu Muhammad menyuruh orang minum kencing itu dongeng?
Ya dongeng lah Bang Edis. Ya, makanya saya bilang hadis-hadis itu berisi dongeng-dongeng kalau begitu. Ya kan? Dongeng Bang Edis. Kalau keyakinan orang Islam itu, kita itu hanya percaya kepada Allah. Nabi kita memang Nabi Muhammad. Tapi kan kita nggak semua menjalankan istilahnya perintahnya. Mana yang bagus, mana yang jelek. Ya, Kan tergantung sudahlah. kita. Intinya yang saya maksudkan begini, Bang Husni, apa yang saya bacakan, apa yang saya utarakan itu memang tertulis. Nah, saya silahkan Ya, kalau betul. saya memfitnah, gini loh, kalau saya memfitnah, mengatakan sesuatu yang tidak benar, nah baru boleh saya itu, oh Miss Dis, kamu ini kasusmu, kamu ini memfitnah, tidak benar. Kalau nggak ada kenyataan itu baru namanya. Nah, itu Bang baru Edis. itu baru namanya kejahatan. Kalau saya katakan yang benar, kenapa saya disalahkan? Itu ya. Kan nggak ada lah Bang Edis. Ya kan semua umat kan gini. Indonesia banyak. Jadi kalau kepercayaan kita bahas sesama, kalau kita nggak pengen dibahas sesama orang, ya kita jangan bahas orang dulu. Itu Nah, kuncinya. itu bagus. Tetapi kan yang suka bahas-bahasin agama Kristen kan kalian. Iya, itu sebagian nggak semuanya Bang Edis. Betul sekali. Saya tidak bilang semuanya. Banyak orang Islam yang baik-baik. Banyak. Tetapi karena mereka ini ngomongnya di media sosial, ya saya juga harus ngomong di media sosial, begitu. Oh, itu kan pembahasan betul, nggak ada yang larang betul. Oke lah kalau seperti itu. Yang penting Menilainya nggak semua. Ya kan? Semoga banyak orang-orang Islam yang punya pikiran seperti Anda ini, yang siap untuk juga dibahas begitu. Karena banyak di luaran sana. Kalau disinggung Muhammad sikit langsung Allah Karena di kampung saya Bang Edis, gitu. di kampung saya umpamanya di Wonosobo itu bebas. Ya kan? Hitungannya mau orang bebas Kristen, bagaimana? Saya masih ingat dulu. Sebentar. Saya lupa ingat. Saya lupa ingat ini. Coba. Saya dulu pernah dengar berita di media nasional, dulu pernah ada kasus pembakaran atau pembubaran rumah ibadah nggak dulu di sana? Pernah nggak? Kalau di Wonosobo nggak ada Bang Edis. Sebentar, saya cek dulu ya beritanya. Kalau nggak salah ini saya lupa ingat sebentar. Belum pernah dengar Bang Edis. Baik, sebentar ya. Kita tes dulu teman-teman, tes ya sebentar. Tes dulu Bang Edis. Bentar, sabar ya. Sabar ya. Wah, dia bohong lagi. Bohong lagi. Oke, saya tampilkan ya teman-teman ya. Bohong lagi dia saudara-saudara. Perhatikan, ada kasus pembakaran gereja. Yang suka bakar-bakar gereja ya kalian umat Muslim. Baik, saya bacakan ya. Nih. Ntar saya bacakan dulu Bang. Kejadiannya itu tahun 2013 tanggal 14 Desember. Perhatikan. Perusakan gereja maksud saya. Nih. Jadi ia mengatakan kejadian dipicu kesalahpahaman warga sekitar atas rencana pembangunan taman budaya dan lokasi parkir di tanah bekas galian C di desa Kapencar. Ada nggak desa Kapencar? Kapencar ada. Oke. Di desa Kapencar oleh terkait misi. Sebentar, ini kok beritanya MSC merupakan sebentar. Sabar. Saya akan ini kan. Ada. Kok Anda bilang tidak ada? Perhatikan, ini Tempo ya. Ya.
Ini karena berita-berita lama jadinya. Tapi saya selama di kampung nggak ada, Pak Edi. Aman-aman aja lah. Ada, saya pernah dengar beritanya itu. Karena kan saya lama di Banten, jadi nggak ini. Wah, sekarang mulai alasan nih. Sekarang mulai alasan. Nih, itu namanya gereja. Nih, gereja. Sebentar, saya tampilkan ya. Ini info daftar pengerusakan gereja sepanjang tahun ya. Gereja Kristen Jawi Wetan, situ foto. Gereja ini gereja Temanggung, Jalan Temanggung Baru Selatan, Gereja Pentakosta, gereja. Sebentar ya, saya bacakan semua ya. Gereja ini gereja ini gereja diserang, dirusak, berdiri. Gereja Pentakosta di Indonesia dirusak masa. Gereja Situbondo dibakar, gereja. Ini banyak sekali nih gereja. Sebentar ya, nih. Ini daftar perusakan nih. Daftar peristiwa pembakaran dan perusakan gereja yang terjadi di Indonesia. Nih, peristiwa di Surabaya Minggu Kelabu 9 Juni 1996, di mana 10 gedung gereja dihancurkan di daerah Sidotopo oleh massa sebanyak 3.000 orang, disertai perampokan dan pelecehan seksual. Gereja yang dirusak adalah nih, Gereja Kristen Jawi Wetan, Jalan Sidopoto Indah Wetan 11-2, HKBP Pogot, Jalan Sidopoto Wetan, nih ke pos pelayanan, banyak sekali nih gereja nih, Gereja Pentakosta di Indonesia nih. Ini banyak sekali, pokoknya kasus kriminal kalian ini sudah tidak terhitung banyaknya. Nah, nih gereja ini. Ke semua umat Islam, Bang Edi. Tapi nggak semua, tapi terus-terusan masalahnya. Nah, nih gereja ini. Semua, Bang Edi. Oke, kita nih Gereja Betel Indonesia, gereja. Ini banyak sekali nih, nggak terhitung loh ini. Nah, nih. Peristiwa Surabaya 13 Maret 97. Peristiwa Surabaya nih. Peristiwa Ngawi 28 Maret 1997. Peristiwa Wonosobo. Nah, ini. Peristiwa di Wonosobo itu Jawa Tengah 9 Maret 1997, di mana 2 buah gereja Kristen Jawa GKJ dan sebuah sekolah Katolik dilempari batu oleh oknum-oknum yang baru pulang mengikuti pengajian. Gimana? Baru pulang pengajian itu, saudara-saudara. Oh, peristiwa nih. Peristiwa di Sumeneb, Madura 15 April 1997, di mana gereja Sidang Persekutuan Injili Indonesia GSPI ditutup oleh surat perintah Bupati Sumeneb. Peristiwa banyak nih, Bang, kok nggak kehitung, Bang. Sampai besok pagi kita ngomongin ini. Ya kalau iya, Bang Edi. Cuman kita kan kadang-kadang sebagai umat Islam, ya kan, kadang-kadang ya hitungannya kenapa sih bisa? Kita kan udah Bhinneka Tunggal Ika. Iya, karena diajarkan oleh kitab sucinya. Gimana? Itu sumbernya adalah kitab sucinya, Bang. Kitab sucinya itu yang menjadi sumber permasalahan. Abang punya Al-Quran nggak di rumah? Ada Al-Quran di situ? Saya jarang, cuman bisanya bahasa Bismillah sama Alhamdulillah, Bang Edis. Iya, makanya Anda agak sedikit baik. Coba kalau Anda baca Al-Quran, nanti Anda ikut-ikutan lagi bakar gereja. Enggak. Al-Quran cuma isinya cuma Bismillah sama Alhamdulillah, Bang Edis. Coba di dalam nih, saya bukakan Al-Quran ya. Memang berat ini. Saya balikin dulu kamera saya ya. Anda mungkin tidak pernah tahu isi kitab Al-Quran Anda ini. Ya, saya buka ya. Kan isinya istilahnya cuma Bismillah, Alhamdulillah. Nih. Baik, saya balik kamera saya. Oke. Ini Al-Quran, Bang? Oh, ya gitu maksudnya. Al-Quran ya? Ya, siap, Bang Edis. Oke. Coba dibaca dulu.
Kelihatan nggak? Wah, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada bagaimana? Mau saya yang bacakan? Nggak ada, kosong. Tulisannya aja lift juga. Oke, saya bacakan. Saya bacakan nih. Apa perlu saya screenshot? Lift juga. Memang berat ini saudara-saudara ini. Aduh. Nih, saya bacakan ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada hari kemudian. Dan mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar. Maksudnya agama Allah, agama Islam. Yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab. Oke, berarti disuruh diperangi nggak? Enggak, Bang Edis. Nah, ya sudah, besok diganti nih. Jangan perangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah gitu. Yang diperangi itu susah ini saudara-saudara. Yang nggak diperangin itu yang tidak beriman kepada Allah. Ya sudahlah kalau begitu Bang. Intinya saya cuma mau bilang begini Bang. Ya, kita ini seandainya kita ini hidupnya berdampingan satu sama lain, itu kan indah, enak. Betul. Iya. Tetapi yang terjadi selama ini itu Bang, sejarah kelam bangsa kita ini dipenuhi kejadian-kejadian yang seperti itu. Pulang pengajian ngerusak gereja. Adalah. Sebenarnya nggak ada ajaran dari mana. Iya ada itu tulisannya tadi loh, pulang pengajian loh, pulang pengajian. Pulang pengajian lah. Sebenarnya nggak ada Bang Edis. Yang penting kita hidup. Ya gimana orang di pengajian saja, di pengajian saja, saya dengar di pengajian saja itu orasinya adalah siap perangi orang tapir. Siap memerangi tapir. Gimana? Di pengajian yang diajarin orasinya orasi begitu. Siap perangi tapir. Tapir. Allahu Akbar. Ya kalau di pengajian kayak begitu terus ya gimana? Otaknya tidak dicuci. Susah. Kafir itu bagi umatnya sama masing-masing lah Bang Edis. Tapi Anda akui nggak bahwa ada ujaran-ujaran atau orasi-orasi yang demikian di pengajian-pengajian Islam? Ada, tapi kan kita nggak begitu Bang Edis. Iya, menurut Anda yang seperti itu Bang, menurut Anda perlu nggak ditertibkan? Nggak perlu. Nggak perlu ditertibkan. Maksudnya nggak perlu dibicarakan dalam acara-acara tertentu Bang Edis. Iya, maksud saya begini loh Bang. Gini loh Bang, saya tidak akan bersuara, saya tidak akan menyuarakan kalau tidak terjadi hal-hal seperti itu Bang. Seandainya pulang dari Jumatan tidak membenci orang-orang Kristen, pulang dari Jumatan, pulang dari pengajian tidak ngerusak gereja orang, maka tidak akan mungkin muncul orang-orang seperti saya ini Bang. Munculnya orang-orang seperti saya ini karena ada kejadian yang seperti itu berulang dan berulang terus. Paham Bang Edis, tapi kan kita bahasa intinya kan tidak semua. Betul ya kan? Bang, saya bilang juga tidak semua Bang, sebagian seperti itu. Dan saya menyuarakan kepada yang sebagian orang ini gitu loh. Saya juga sebenarnya sebagai orang Islam nggak setuju karena kita hidup harus berdampingan. Tapi itu tertulis di dalam Quran masalahnya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Disuruh diperangi. Berarti ini tinggal milih nih. Harus diperangi Bang Edis, ya kan? Ya diperangi, nggak mungkin lah diperangi masa dielus-elus. Yang namanya diperangi itu
Itu bahasa aslinya itu kotilu, itu namanya. Kotilu itu sebenarnya nih, Bang bunuh. Edis. Ya, nih. Bang Edis, perangi bagi umat kafir itu, umpamanya umat-umat kita yang nggak beriman kepada Allah itu bagi semua agama, Bang Edis. Berat. Oke lah, Bang. Oke lah, ini karena udah kena pembatasan juga, ini kita sambung lagi nanti ya. Oke. Makasih banyak Bang Husni. Pengen saya mah gini Bang Edis. Pesan saya semua buat semua orang lah hitungannya. Mau umat Kristen, mau umat Hindu, mau umat Islam, kita hidup saling lah berdampingan. Harusnya seperti itu, Bang. Harusnya seperti itu. Makanya kita harus sama-sama nih. Kita harus sama-sama menyuarakan supaya apa? Supaya orang-orang, terutama seperti orang-orang seperti Abdul Somad, Donditan dan lain sebagainya ini untuk bahas agama Islam aja, ya. Uncu PA, Nandar. Jangan pernah memancing agama-agama lain, Bang Edis. Iya, maksudnya seperti itu ya. Maksudnya, ya maksudnya ya seperti ini. Maksudnya begini. Kita ngomong lah ya sama orang-orang misalnya seperti ini teman-teman ngomong-ngomong ini adalah foto Nandar dahulu sebelum jadi penghujat. Nah ini Nandar dulu sebelum jadi penghujat begini dia. Nah, setelah dia jadi penghujat, nah dia mengatakan bahwa sesungguhnya Yesus itu kawin, menikah. Nah, ini ya, jadi berubah mukanya dia. Kalau dulu mukanya culun, sekarang dia mukanya jadi begitu. Nah ini. Ya, jadi teman-teman, saya mau beritahu kepada kalian supaya apa? Supaya mari urus agama masing-masing. Kalau kalian nggak berhenti nanti saya bersuara terus ya. Saya turunkan dulu. Nah, ini teman-teman biar saya kasih tahu ya, ini adalah foto Nandar yang menggunakan nama palsu evangelis. Bayangin tuh. Ya karena berdusta itu boleh ya kan. Evangelis Yonatan Nandar. Bayangin. Nama bohong, title bohong. Evangelis. Dibikin namanya Yonatan biar penonton terkesan melihat bahwa dia seorang mualaf. Karena kalau mualaf nanti kan banyak dukungannya, banyak duitnya. Yang seperti ini yang saya tanggapi dari kalian. Kenapa ada acara seperti saya ini? Saya itu adalah menanggapi orang-orang seperti dia. Donditan, Zakir Naik dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, jangan kalian salah memahami acara saya ini ya. Jangan kalian anggap bahwa saya ini melakukan hal ini itu sengaja untuk membuat gaduh. Enggak. Saya menanggapi orang-orang ini. Seperti itu. Ya. Nah, sementara kalau dia mengatakan bahwa Yesus menikah, punya ini, berpoligami dan lain sebagainya, enggak apa-apa itu. Itu namanya syiar dan dakwah, nggak apa-apa. Coba dibalik orang Kristen yang ngomong begitu. Langsung pintu Anda jam 3 subuh berbunyi. Buka pintu. Buka pintu. Nah, kami menangkap Anda karena Anda menista agama. Memang seperti itu. Itulah yang terjadi selama ini. Ketidakadilan itulah yang saya suarakan. Ya, semoga teman-teman dengan acara ini maksud saya, mari yuk kita satu sama lain itu kita ngerti nih gimana caranya biar ini bisa kita atasi. Tapi selama orang-orang seperti Nandar, Donditan dan kawan-kawan ini tidak berhenti, selama itu juga saya akan menjawab dan mengcounter mereka. Oke teman-teman, saya rasa itu saja teman-teman karena sudah jam hampir mau jam 9:30. Kita rehat dulu ya teman-teman ya, kita istirahat dulu. Mudah-mudahan akan berjumpa lagi di acara-acara diskusi yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Oh ya teman-teman, di akhir acara
sekali lagi teman-teman ya, support dan dukung ya teman-teman ya program ini. Teman-teman bisa mensupport. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini, dan dalam perenungan kita juga kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 6. Begini bunyi firman Tuhan, hal memberi sedekah. Ingatlah baik-baik, jangan kamu menunaikan ibadahmu di hadapan orang dengan maksud supaya terlihat oleh mereka. Karena jika begitu, kamu tidak akan mendapat pahala dari Bapamu yang di sorga. Pada waktu engkau memberi sedekah, janganlah hal itu kau umumkan dengan tiupan nafiri, seperti dilakukan oleh orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah, seperti di jalan-jalan dengan maksud supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan pahalanya. Tetapi engkau jangan sampai tangan kirimu tahu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu pada waktu engkau memberi sedekah. Dengan demikian, sedekahmu itu tidak kelihatan, dan Bapamu yang melihat apa yang tidak kelihatan akan membalas perbuatanmu. Pada waktu kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang-orang munafik. Mereka suka berdoa dengan berdiri di rumah-rumah ibadah serta di persimpangan-persimpangan jalan dengan maksud supaya mereka dapat dilihat oleh orang-orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat pahalanya. Tetapi pada waktu engkau hendak berdoa, masuklah ke dalam kamarmu serta tutuplah pintunya. Lalu berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan itu. Maka ia yang melihat apa yang tidak kelihatan itu akan membalasnya kepadamu. Selain itu, pada waktu kamu berdoa, janganlah kamu mengulang-ulang kata-kata yang sama seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata yang mereka ucapkan, doa mereka akan dikabulkan. Janganlah kamu seperti mereka, sebab Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi hendaklah kamu berdoa demikian, ya Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, terlaksanalah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami karena kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena milik-Mu sajalah kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di sorga akan mengampuni kesalahanmu juga. Tetapi jikalau engkau tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus mengampuni sesama kita, ya. Dan mari kita terus mendoakan mereka, terlebih orang-orang yang belum mengenal Kristus. Di dalam firman Tuhan selanjutnya dia mengatakan bahwa demikianlah pula halnya pada waktu kamu berpuasa. Janganlah kamu berpuasa seperti orang-orang munafik. Mereka mengubah air muka mereka dengan bermuka masam, supaya orang-orang dapat mengetahui bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat pahalanya. Tetapi pada waktu engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan basuhlah kakimu. Dengan begitu, tidak ada yang dapat melihat bahwa engkau sedang berpuasa, kecuali Bapamu yang tidak kelihatan itu. Ia yang melihat apa yang tidak kelihatan akan membalas perbuatanmu. Di ayat ini mengajarkan kita supaya kita tidak berpuasa, tetapi mari kita melandaskan puasa kita dengan sungguh, dengan tidak dilihat orang. Ya, mari kita membasuh muka kita dengan air, ya, dengan wajah yang ceria. Begitu ya, bukan dengan wajah yang muram. Dan mari melalui puasa, mari kita membawa
membawa apa yang menjadi pergumulan kita, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Di ayat selanjutnya mengatakan bahwa janganlah kamu menyimpan bagi dirimu harta di bumi, di mana ngengat dan karat dapat merusakkannya, dan pencuri dapat membongkar serta mencurinya. Tetapi simpanlah bagimu di harta di surga, karena ngengat dan karat tidak dapat merusaknya, dan pencuri pun tidak dapat membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, disitulah juga hatimu. Mata adalah pelita tubuh, sebab itu jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Mereka ia akan membenci yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan mengabaikan orang lain. Oleh sebab itu, kamu tidak dapat sekaligus mengabdi kepada Allah dan kepada harta duniawi. Demikian kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita. Jangan kita menduakan Tuhan, bahkan maupun kita menjual Tuhan karena perempuan. Dan mari kita terus bersandar di dalam Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa terus untuk mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.